merupakan dambaan ya cita-cita para jamaah haji itu, kecuali mereka ingin mendapatkan haji mabrur. Kenapa? Karena haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ini luar biasa. Suatu penghargaan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah melaksanakan haji dan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian haji ini merupakan salah satu daripada ibadah yang utama dan punya besar yang keutamaan itu dia sejajar dengan melaksanakan jihad fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tadu wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji, dan orang-orang yang umrah, ya, mereka itu semua tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang mereka. Mereka pun memenuhi undangan Allah. Lalu mereka minta kepada Allah, fa'atahum, ya. Lalu Allah memberikan apa yang mereka minta itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi luar biasa. Jadi haji ini sejajar dengan jihad fi sabilillah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang apa amalan yang utama. Maka kemudian beliau menjawab bahwa imanun billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi ditanya lagi, qila, apalagi? Ya, summa madza? Ya, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, jihadun fi sabilillah. Itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza? Lalu ditanya lagi Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu haji mabrur? Ya. Haji mabrur itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau kita lihat ya, sebagai dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, bahwa al-hajjul mabrur huwa an yarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Bahwa haji mabrur itu adalah orang yang kembali dari berhaji menjadi zuhud terhadap dunia dan mereka berharap atau merindukan surga, merindukan akhirat. Nah, jadi haji mabrur itu adalah yang zuhud terhadap dunia. Apa artinya zuhud? Yang dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Dia tidak mencintai dunia lebih dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah menunaikan ibadah haji, tapi kemudian makin cinta kepada dunia, ya itu perlu dipertanyakan. Kemabruran haji, apakah Allah menjadikannya hajinya itu sebagai haji mabrur atau tidak? Nah, oleh karena itu haji mabrur adalah haji itu di mana pelakunya tadi dia zuhud terhadap dunia dan dia menginginkan atau merindukan akhirat. Nah, secara garis besar para ulama kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang berhak mendapat status haji mabrur adalah mereka yang tidak mencampur ibadah haji dengan kemaksiatan dan tidak lagi melakukan kemaksiatan setelah haji. Itu mereka yang layak disebut sebagai haji mabrur dan layak kita berikan status itu. Tapi sebaliknya, ya,
orang yang kemudian melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, maka mereka tidak layak untuk kita berikan gelar sebagai orang yang mendapatkan haji mabrur. Ya. Kenapa? Karena ya tentu saja orang yang justru dia setelah berhaji kembali menunaikan kembali menunaikan diri dalam kemaksiatan seperti menelantarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkolusi ya dengan korporasi-korporasi merampas aset milik umat ya. Nah, itu semua bukanlah dianggap sebagai haji mabrur. Kenapa? Karena terjun kembali kepada kemaksiatan. Begitu. Nah, harusnya orang yang sudah berhaji adalah orang yang betul-betul menjaga dirinya menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haji mabrur. Jadi kita lihat ini di tengah-tengah kita ya. Kita lihat ini kalau ada misalnya Pak Haji misalnya kan. Nah, kalau dia sudah naik tanah suci, dia berhaji tapi kemudian dia masih melakukan kemaksiatan, ya berarti ya kita perlu pertanyakan kemabrurannya hajinya itu. Tapi kalau kita lihat dia seorang yang sudah melakukan ibadah haji dan dia semakin taat kepada Allah, ini luar biasa. Nah, maka seperti inilah orang ini layak untuk kita beri gelar sebagai orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Nah, tapi sebenarnya berhaji ini ada unsur-unsur sia-sia di dalamnya, unsur-unsur perjuangan di dalamnya, ya. Ya, kenapa? Karena kita lihat ya bahwa dalam ibadah haji tercermin bagaimana keberhasilan Islam itu menjadi sebuah mabda, sebuah ideologi yang melebur ya, bersama umat manusia menjadi satuan tanpa ada perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, bahasa, tidak ada. Mereka disatukan dalam sebuah tempat untuk melakukan ibadah haji. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli sad adamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang berjauhan, yang jauh. Nah, kita pun lihat bagaimana pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam spiritual bersih pesan-pesan siasah, pesan-pesan politik, begitu. Apa ringkasan yang apa poin-poin yang bisa kita tangkap dari pesan-pesannya Rasulullah dalam khutbah itu, dalam haji wada itu? Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa darah dan harta sesama muslim itu harus terpelihara. Tidak boleh ditumpahkan, apalagi kemudian sesama muslim saling menumpahkan darah mereka. Ya. Orang muslim tidak boleh muslim yang lain. Kenapa? Karena al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Atau kemudian menyerahkan muslim itu, saudara yang tersebut, kepada musuhnya. Betul. Yang kedua, pesan Nabi yaitu kewajiban menunaikan amanat, termasuk di dalamnya amanah kekuasaan untuk dan melindungi baik, dan itu dosanya luar biasa bagi amanat umat. Rasulullah SAW menyatakan, "Mamin waliyin yaliyu ra'iyatan minal muslimin fa yamut wa huwa ghashul lahum illa haramallahu jannah." Tidaklah seseorang yang diangkat untuk mengurus urusan kaum muslimin lalu dia meninggal dunia menelantarkan urusan itu kecuali neraka baginya. Oh ya. Jadi di surga baginya. Jadi tidak pantas menelantarkan urusan itu, maka tidak ada yang layak bagi kecuali neraka. Layak bagi dia. Ya. Dia hati-hati ya, para pemimpin yang terpilih misalnya, kalau dia mengabaikan urusan umat, dia enggak, maka surga tidak layak baginya. Hati-hati. Yang ketiga, bahwa
sistem ekonomi ribawi harus dihapuskan untuk selamanya. Pimpinan, ya. Nah, insya Allah mereka akan menjadi umat yang kuat. Ibarat sapu lidi yang kalau sapu lidi itu tercerai-berai, ya mereka sapu lidi bisa menyapu sampah kan. Tapi kalau disatukan, diikat dalam sebuah ikatan yang kuat, maka sapu lidi ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Demikian juga kaum muslimin. Kemudian yang keenam, kewajiban berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Nabi menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Ya. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian memegang teguh dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi kalau kita mau mendapat petunjuk, ya maka ikuti Al-Quran dan sunnah. Kalau kita mau mendapat kesesatan, ya tinggalkan itu. Kita tinggal pilih, itu pilihan hidup kita. Nah ini pesan Rasulullah SAW. Demikian juga pada hari Wada itu, turunlah dia ketika itu di Jabal Rahmah ya. Turunlah dia ketika itu di Jabal Rahmah ya. Turunlah firman Allah yang terakhir yang menetapkan tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah ini. Jadi, ayat ini seharusnya menjadi sebuah harus dijiwai lah pada kita khususnya para jamaah haji bahwa Islam ini sebagai sistem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh, tidak hanya mengatur aspek ritual tapi juga mengatur aspek-aspek yang lain secara menyeluruh. Para pemirsa Dausul Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin sampaikan, haji juga ini adalah sebuah investasi keuangan. Kenapa? Karena pada masa penjajahan dulu, ketika dunia Islam itu dicengkram oleh para penjajah, ibadah haji ini menjadi salah satu stimulus ya, yang bisa menggerakkan semangat anti penjajahan, anti kolonialisme ketika itu, ya, untuk melawan penjajah, mendorong persatuan umat untuk melawan penjajah. Di terakhir misalnya ada peristiwa pemberontakan petani Banten 1888 yang itu dipimpin sejumlah tokoh haji melawan penjajah Belanda ketika itu. Mereka terinspirasi dari pengalaman para tokoh umat saat mereka berada di Mekah. Nah, maka kemudian sejak saat itulah pemerintah Belanda, kolonial Belanda ketika itu mereka mewaspadai ya, dan berinisiatif untuk menyelidiki orang-orang yang mereka sudah berhaji, tiba-tiba pulang dari haji, itu memiliki watak revolusioner untuk melawan penjajahan. Bahkan Sunan Korogronya ya, orientalis mengatakan haji adalah wabah masyarakat bumi. Mereka mendorong penduduk asli untuk melawan, menumbuh fanatisme dan kebencian terhadap orang Eropa. Nah, sehingga kemudian Sunan Korogronya itu diutus oleh pemerintah Belanda untuk belajar kan di Mekah, dan kalau tidak salah dia itu belajar selama 8 tahun ya. Dia pura-pura masuk Islam, namanya kalau tidak salah berubah, diubah menjadi Abdul Ghafur ya, kalau tidak salah ketika itu. Nanti bisa lihat lagi di anunya ya. Nah, dan di sana ketika di Mekah ini Sunan Korogronya banyak mendengar cerita-cerita heroik tentang perjuangan kaum muslimin di Indonesia, di mana telah mampu mereka itu membunuh sebanyak 17.000 orang-orang Belanda ketika itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian ada kesimpulan ya, Sunan Korogronya ini memberikan saran kepada pemerintah kolonial Belanda untuk apa? Untuk membatasi ya, membatasi orang-orang yang akan berangkat menuju melaksanakan ibadah haji. Dan akhirnya kemudian apa? Apa ini? Pada tahun 1916 ya, orang-orang yang baru melakukan ibadah haji dan suci itu di screening ya. Ya di screen, artinya kayak apa sih? Ditanya-tanya begitu macam-macam. Nah, jadi kalau yang lulus screen itu ya mereka kemudian diberikan gelar haji. Ya, diberikan gelar haji oleh Belanda, kemudian mereka diberikan hadiah berupa peci, baju putih ya,
Ya, tujuannya apa? Supaya mereka mengawasi. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah melakukan ibadah haji ini adalah sosok yang dianggap oleh Belanda ketika itu sebagai orang yang punya potensi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan pada masa itu. Karena itu eh, kalau sekarang inspirasi yang bisa kita dapatkan dari sisi perjuangan adalah ketika mereka berhaji kaum muslim dari seluruh dunia itu, mereka bertemu dari saudara-saudara mereka di tempat lain, mereka bisa saling menceritakan bagaimana kondisi kehidupan Islam di tanah mereka masing-masing. Bagaimana kondisi mereka, apakah mereka terzolimi apa bagaimana. Sehingga apa? Sehingga umat dari negara lain bisa memahami atau bisa uh, ter, apa terinspirasi untuk berjuang membela saudara mereka di tempat-tempat lain. Misalnya tentang bagaimana kita saudara seiman mereka di India, di Myanmar, di Cina, Palestina, di Suriah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian kaum muslimin juga bisa saling bertukar informasi bagaimana penguasa kaum muslimin hari ini, ya, bagaimana kondisinya, apakah mereka betul-betul melayani umat atau melayani asing, ya. Nah, itu mereka bisa saling bercerita. Nah, sehingga itu sebuah inspirasi perjuangan. Dan yang paling bahwa selayaknya ibadah haji orang-orang yang sudah berhaji ini menjadi orang-orang yang semakin terpanggil atau bisa terpanggil menjadi orang yang menyuarakan Islam, yang menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena ya berdakwah itu adalah aktivitasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang sudah melakukan ibadah haji, maka harus lebih semangat untuk taat kepada Allah, untuk berdakwah, menyerukan Islam, ya, mengajak kepada kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan. Ini eh, inspirasi yang bisa kita ambil dari orang-orang yang melakukan ibadah haji. Inilah kira-kira yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz, alhamdulillah. Pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, kami mengajak untuk kiranya para pemirsa berkenan untuk like, komen, dan share, subscribe tentunya konten dakwah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan share yang kita lakukan kepada keluarga, kerabat, teman-teman dekat, kolega, grup alumni, dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi dan manfaat bagi banyak orang, kemudian menjadi amal jariah bagi kita yang men-share, yang kemudian pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Insya Allah pada edisi syiar kali ini kita insya Allah kedatangan tamu, yakni salah satu tokoh masyarakat yang alhamdulillah baru saja melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau pada saat ini bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk beliau bergabung dan menceritakan kepada kita semua bagaimana kemudian pengalaman dan testimoni haji yang beliau lakukan. Mudah-mudahan itu bisa bergabung sebentar insya Allah. Nah, kemudian alhamdulillah dari pemaparan Ustadz Denny Hakim tadi di sesi awal, Masya Allah, banyak sekali kemudian faedah yang bisa kita petik. Salah satunya bahwasanya haji itu adalah, khususnya haji mabrur, adalah cita-cita setiap kaum muslimin. Dan mengingat apa yang bisa didapatkan sangat besar. Bahkan diajarkan dengan jihad fi sabilillah. Dan juga kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan gelar haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika pulang kembali kepada kehidupan sehari-harinya, maka dia menjadi lebih suhud terhadap dunia dan kemudian rindu kepada akhirat. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita kembali saat kepada tema kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, saya lupa bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin bertanya, boleh langsung kemudian mengirimkan pertanyaannya di kolom live chat. Insya Allah, jika ada kesempatan kami akan membacakan. Baik, kita kembali kepada tema haji mabrur penggerak perubahan. Ya, saya menggarisbawahi Ustaz kata-kata perubahan. Ya, biasanya ketika masyarakat atau kelompok masyarakat itu ingin menuju suatu perubahan, berarti pada hari ini
ada sesuatu yang tidak baik begitu, ada sesuatu yang buruk yang kemudian harus dirubah. Bisa mungkin saat diceritakan hal apa yang buruk pada umat Islam ini sehingga urgent untuk melakukan suatu perubahan. Ya, tentu apa ini yang didambakan oleh kaum muslimin secara hakiki sebenarnya, yaitu bisa hidup dalam naungan Islam, ya mereka sehari-harinya bisa beramal soleh, bukan hanya pada aspek-aspek tertentu, satu aspek saja, tapi pada semua aspek. Dan sebuah kerinduan hidup di bawah naungan Islam itu adalah harapan kita. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW adalah contoh yang paling utama bagi kita semua. Bagaimana beliau memberikan contoh kehidupan yang sempurna, kehidupan istilahnya kehidupan yang Islam yang hakiki seperti itu. Nah, apalagi kalau sekarang ini ya Islam sudah mulai banyak tergerus ya. Syariat Islam sudah mulai banyak yang menentang, banyak yang ingin yang mencemooh, mencemaki dan sebagainya lah ya. Dan kasus-kasus kita lihat penghinaan kepada Al-Quran dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dan itu kemudian juga bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat ya, yang saat ini ya mungkin ya semakin sulit dirasakan. Nah, tentu dengan tekanan-tekanan yang seperti ini, masyarakat mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan tentu kehidupan yang lebih baik itu tidak ada jalannya kecuali dengan Islam. Dengan Islam. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri telah menyatakan bahwa "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Surat Thaha 124. Bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit dan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan. Nah, dan berbagai macam bentuk kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tidak lepas dari berpalingnya kaum muslimin secara khusus dari agamanya. Jadi paham-paham sekuler, paham-paham yang memisahkan agama dari kehidupan, ini kan sudah mengejala luas. Jadi Islam itu hanya sebatas dianggap mengatur aspek-aspek ibadah ritual, tidak berkaitan dengan aspek-aspek politik, aspek ekonomi, kehidupan budaya, sosial dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita menginginkan kehidupan yang tidak hanya kita bisa sekedar melakukan ibadah ritual seperti sholat, haji, tapi juga kita bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika itu terjadi Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, dan tentu harapan kita ya, hidup ini kan kita menginginkan berkahnya. Dan berkah itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa hidup dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, syukron Ustaz. Saya menangkap. Jadi pada hari ini kita sedang hidup di kondisi yang tidak ideal. Padahal kita sudah punya role model atau contoh teladan, yakni Rasulullah SAW, bagaimana beliau beraktivitas, berkehidupan sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga banyak sekali kemudian hal-hal yang mencekik kaum muslimin dalam tanda kutip, seperti tentang masalah ekonomi, pendidikan dan budaya dan lain sebagainya akibat berpalingnya manusia dari Al-Quran itu sendiri. Ya, baik. Ada fenomena di tengah-tengah masyarakat terkait masalah ibadah haji ini, yakni fenomena gaya-gayaan atau bangga-banggaan tentang ritual ibadah haji. Ya, seakan-akan orang yang sudah berhaji itu dia kemudian status sosialnya naik. Karena kan kalau kita mau pergi haji otomatis
biayanya tidak sedikit, harus membutuhkan biaya yang banyak. Jadi ada kesan bahwa yang pergi haji itu adalah mereka yang dalam tanda kutip mampu berkecukupan dari segi harta. Bahkan ada candaan-candaan di tengah masyarakat yang akan bahwasanya dia tidak mau dipanggil haji, tapi harus dipanggil haji 3 kali. Ya, seakan-akan status sosialnya lebih meningkat karena dia sering untuk berangkat haji. Nah, bagaimana kemudian menanggapi fenomena-fenomena seperti ini, Ustaz, yang kemudian haji tidak lagi menjadi sesuatu yang harusnya antara kita dengan Allah, tapi ada unsur-unsur kebanggaan di dalamnya. Ya, tafadhol, Ustaz. Ya, apa ya, bahwa ibadah itu kita tidak tahu ya. Memang ibadah haji itu adalah bagi orang yang memang mampu secara finansial. Itu ya. Jadi artinya orang yang memang punya kemampuan secara ekonomi itu memang diperintahkan. Karena memang itu membutuhkan finansial memang untuk kesananya. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, biayanya saja berapa ya. Eh, itu kalau kita bayar ONH-nya sekian, belum lagi selama di sana kan kita mau belanja macam-macam lah kita lakukan. Nah, berarti biaya sangat besar dan itu memang bagi orang-orang yang punya kemampuan lebih. Nah, tapi meskipun demikian, belum tentu ibadah haji yang kita lakukan itu Allah terima gitu. Sama dengan ibadah sholat yang kita lakukan sekarang. Belum tentu Allah terima. Ya tergantung niat kita, tergantung bagaimana kaifiat kita melakukannya. Niat kita dan cara kita melakukannya. Sama dengan sholat ya. Kalau niat kita bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh orang lain, kita sholat, ya, meskipun caranya benar, maka ya itu tidak dianggap sebagai amal soleh. Kalau caranya, kalau misalnya niat benar, caranya salah, itu juga bukan amal soleh. Tapi niatnya benar, caranya harus benar. Ya. Rasulullah SAW menyatakan begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu sangat tergantung kepada niat. Untuk apa dia melakukan ibadah haji? Apakah untuk supaya orang puji dia sebagai orang yang sudah berhaji? Atau memang untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaan. Jadi mohon maaf ya. Kalau ada misalnya kita lihat di media sosial itu kan ada orang yang berpulang haji pamer-pamer macam-macam kan. Mohon maaf ya, itu bukan. Itu kan apa kembali kepada niatnya. Ya. Bahkan tadi dikatakan oleh host bahwa kalau dia berhaji itu supaya naik anunya, ya, pamornya di masyarakat, status sosial naik, ya. Nah, berarti dia berhaji bukan karena ibadah. Walau alam ya, kita tidak tahu hatinya orang, ya. Cuman, ya, dulu tadi kata Hasan Al Basri, Imam Hasan Al Basri bahwa orang yang haji mabrur itu adalah an yarji'a sahibuhu zahidan fid dunya waragibuhu waragiban fil akhir, ya fil akhirah. Jadi orang yang haji mabrur itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Artinya apa? Dia tidak cinta lagi dengan kedudukan. Kalaupun dia menduduki sebuah jabatan, dia menduduki status sosial dengan masyarakat, dia tidak berbangga dengan kedudukan itu. Dia tidak berbangga-bangga dengan kedudukan itu. Karena sekarang kan membutuhkan fenomena di masyarakat. Ya, pokoknya kalau sudah haji dianggap mulia, ya, sudah mulia, dimuliakan, tidak harus begitu. Ya. Nah, bisa saja kita kemudian dimuliakan oleh orang, Allah tidak memuliakan kita. Kenapa? Karena niat kita. Ya. Nah, itu niat. Kemudian adzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi haji itu dan ibadah-ibadah yang lain harus kita lakukan niat yang baik, kemudian caranya ahsanu amala, dengan amal yang baik. Ahsanu amala, para ulama memberikan penjelasan akhlasuhu wa aswabuhu. Harus ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah dan benar
sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah haji itu merupakan ibadah ritual yang kaifiatnya itu memang Nabi sudah tentukan, Nabi sudah contohkan, itu sifatnya tauqifiyah, tidak boleh kita tambah atau kurangi. Nah, begitu. Nah, jadi orang yang sudah pulang dari tanah suci, ya, dan dia harus bersyukur bahwa dia sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya, tinggal ketika kita tanah suci, dia berharap, ya Allah, ya, selama dia sudah meninggalkan suci, ya Allah, terimalah ibadah haji kami, ya Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita berhaji ini Allah tidak terima, sudah keluarkan banyak biaya, capek-capek pergi ke sana, bahkan mungkin merupakan bagian daripada yang sempat terlantar misalnya, tapi Allah tidak terima haji kita. Bayangkan. Berdoa sebagaimana para ulama ya, ketika mereka itu meninggalkan bulan Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah. 6 bulan setelah dari bulan Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ketika di bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan setelah Ramadan. Seperti itu. Nah, kita yang sudah melakukan ibadah haji, seharusnya kita berdoa semakin memanjatkan doa kita kepada Allah. Ya Allah, terimalah haji saya, terimalah haji saya. Jangan sampai apa? Bukan haji mabrur yang kita dapatkan, tapi haji yang justru Allah murkai. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kalau saudara-saudara kita yang sudah melakukan ibadah haji, ya, melakukan ibadah haji dengan baik di tanah suci. Tapi bagi yang sudah melakukan ibadah haji, berbangga dengan gelar hajinya itu, ya. Tapi bagaimana setelah pulang dari tanah suci, dia bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang terdepan, menjadi inspirator para perjuangan kaum muslimin dalam membela hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang penting adalah dua tadi, yakni niatnya benar, kemudian tata caranya juga benar, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan amal yang kita lakukan terima oleh Allah. Ya, kami juga mendoakan kepada seluruh jemaah haji yang telah berpulang ke negerinya masing-masing mungkin. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Amin, amin. Bahkan tidak usah jauh-jauh, di negeri kita saja yang satu negeri, kemarin Idul Adhanya beda, ada dua kubu. Ya, karena kan sulit sekali persatuan itu terjadi, padahal kita sama-sama memiliki Tuhan yang satu, ya, dan Rasul kita juga satu. Kemudian rukun Islam kita juga sama, rukun iman kita sama. Bahkan di haji sendiri dicontohkan secara, bahkan ada pesan tersirat dari Ibu Haji yang tadi ibaratnya dia miniatur persatuan umat, ya. Miniatur persatuan umat yang menandakan bahwa Tuhan mereka satu, Nabi mereka satu. Ada juga perbedaan-perbedaan, tapi itu rata-rata perbedaan dari sisi khilafiyah, ya, furu'iyah, ya, cabang-cabangnya. Secara prinsip umat Islam itu memang dia adalah satu umat, harus bersatu. Nah, dan persatuan umat itu kan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan cuma bersatu dari aspek ibadah hajinya, ibadah ritual, tapi juga bersatu dari aspek kepemimpinan. Dan sejarah telah memberikan sebuah penjelasan, sebuah bukti kepada kita semua bagaimana kaum muslimin itu bisa satu dalam kepemimpinan. Ya. Misalnya hidup di masa Khulafaur Rasyidin, di masa khilafah Bani Umayyah, kekhilafan Bani Abbasiyah, kekhilafan Bani Utsmaniyah. Meskipun kita tidak pungkiri, ya, ada juga bagian umat Islam yang kemudian tidak menjadi bagian daripada itu. Tapi secara umum bahwa hidup kaum muslimin itu, ya, sepanjang sejarah selama 13 abad lebih itu
mereka hidup dalam sebuah satu kepemimpinan yang itu memberikan sebuah bukti bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Ya. Ketika misalnya apa buktinya, salah satu F-nya yang terjadi, misalnya ketika seorang wanita muslimah, ya, yang mereka diganggu kehormatannya oleh orang-orang lain, ya, yang non muslim ketika masa khilafah Abbasiyah, kalau tidak salah itu di kota Amuriyah, ya. Lalu kemudian ketika itu sang wanita muslim itu minta tolong kepada Khalifah Al-Mu'tasim, kebetulan yang menjadi Khalifah Al-Mu'tasim khilafah Abbasiyah, ya, dan pusat ibu kotanya di Baghdad, ya. Hanya karena teriakan satu wanita muslimah yang diganggu kehormatannya, langsung Khalifah Al-Mu'tasim menyiapkan tentara, ya, pasukan, ya, yang ujung kepala pasukan itu sudah berada di kota Amuriyah, dan bagian pantat pasukan itu, belakangnya itu masih ada di kota Baghdad. Bayangkan. Hanya untuk membela satu wanita muslimah. Bayangkan. Nah, itu efek yang bisa kita lihat ketika umat Islam ini satu dalam kepemimpinan. Dan saya kira ini satu hal yang bukan tidak mungkin bisa terjadi. Lagi ketika mereka itu banyak yang tertindas, ya, di negeri-negeri yang ada di dunia ini. Jadi kepemimpinan dalam kesatuan kepemimpinan adalah satu hal yang niscaya diperlukan oleh kaum muslimin. Karena dari situlah kemudian kaum muslimin bisa membela, bisa mengurus, ya, mereka-mereka yang terzolimi, mereka-mereka yang terintimidasi dan sebagainya. Sebagaimana sejarah telah memberikan contoh kepada hal itu. Ya, itu. Ya, baik, syukur Ustaz. Ya, jadi memang selayaknya kaum muslimin itu bersatu, dan untuk kemudian bisa bersatu maka diperlukan kepemimpinan satu untuk kaum muslimin seluruh dunia, sebagaimana yang dicontohkan oleh zaman-zaman Khulafaur Rasyidin dan seterusnya selama kurang lebih 13 abad lamanya, Ustaz, ya. Ya, Masya Allah, yang kemudian kita rindukan. Baik, saya menangkap tadi, Ustaz, dari awal-awal penjelasan Ustaz bahwa salah satu faedah juga dari ibadah haji yakni adanya momentum saling menginspirasi antara satu jemaah haji dari negeri yang lain dengan negeri yang lainnya, sehingga dari perbincangan mereka itu muncul spirit-spirit perlawanan terhadap penjajahan. Nah, kita melihat pada hari ini, ibadah haji hari ini itu kemudian mulai kehilangan semacam itu. Dalam artian ibadah haji itu hanya istilahnya sebatas ibadah ritual saja, tidak ada kemudian pertemuan-pertemuan atau ruang-ruang inspirasi yang kemudian bisa menggerakkan kaum muslimin. Bagaimana kemudian langkah-langkah konkretnya agar kemudian ruang-ruang inspirasi khususnya dalam ibadah haji itu bisa kembali terbuka? Ya, begitu mungkin, Ustaz. Semoga bisa dipahami. Ya, saya kira ruang-ruang itu masih ada, ya, cuman Masih ada, Masya Allah. tidak terlalu nampak, ya. Ya, artinya seperti itu. Bisa jadi seperti itu, kita tidak tahu. Saya kira itu masih ada itu, ruang-ruang seperti itu, saling bertemu, saling berkomunikasi, macam, ya, saya memberikan inspirasi. Saya kira itu pasti masih ada. Nah, cuman actionnya itu nanti setelah pulang apa harus dilakukan, nah, itu yang perlu. Nah, maka ketika kita berkumpul di Padang Arafah misalnya, kan, kita berkumpul di sana, ya, saling menceritakan bagaimana perjuangan mereka satu sama lain di negeri mereka, itu akhirnya mereka bisa semangat. Nah,
memang perlu ada ya, saya kira perlu ada apa istilahnya, dibuka apa ruang-ruang dialog ya. Misalnya dikumpulkan itu, ini jamaah-jamaah, ini dari seluruh dunia misalnya kan. Nah, itu kalau ada seperti itu mungkin ya mungkin masih ada, cuma kita tidak tahu eh, apa apakah itu terbuka atau bagaimana. Tapi kalau saya mengusulkan boleh begitu ya, dibuka ruang-ruang itu. Nah, karena itu momentum saling menyemangati. Ya, karena manusia itu sesulit apapun kondisinya, seberat apapun bebannya, dia butuh cerita. Kalau sudah cerita, ya insya Allah itu terlepas bebannya. Dan kalau sudah menceritakan masing-masing penderitaannya, pasti biasanya ada solusi dari saudara-saudara yang lain, harus begini, harus begini, harus begitu. Nah, begitu. Sehingga dari tanah suci ke tanah lain, ya mereka bisa menyusun strategi seperti apa untuk mengembangkan Islam, untuk terbebas dari kolonialisme dan sebagainya. Saya kira begitu. Ya, baik Sukron. Ya, jadi mungkin saja ruang-ruang inspirasi itu tetap ada, cuman mungkin eksekusinya yang belum terlalu kelihatan. Atau Ya. mungkin saya kurang informasi, Ustaz. Ya, baik. Nampaknya tamu dari Tanah Suci belum bisa bergabung. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung. Mengingat juga waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, kami persilahkan kepada Ustadz Jani Hakim untuk closing statement. Tafadhal Ustadz. Ya, para pemirsa Dawasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, cuma saya berharap ya bahwa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhaji ini diberikan haji yang mabrur, ketika pulang ke tanah air semakin terhadap dunia, dan dia selalu merindukan hari akhirat. Artinya menjadi para pejuang, ya, pejuang-pejuang itu. Mendapat haji yang mabrur, selamat sampai ke negeri mereka masing-masing. Dan mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji, mudah-mudahan saya, mudah-mudahan host bisa tahun depan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Amin. Ya, dan semua yang menonton acara ini, mudah-mudahan saya doakan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, syukur Ustaz atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat kepada banyak orang, dan juga insya Allah kita akan berjumpa pada agenda syiar selanjutnya pekan depan insya Allah dengan tema-tema yang baru dan tentunya lebih menarik lagi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Jani Hakim, semoga membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Dakwah Sulsel di mana saja Anda berada. Semoga Allah menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Insya Allah sampai berjumpa pada syiar edisi selanjutnya. Kita tutup dan banyak-banyak istighfar kepada Allah dan juga doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.